Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 semester 6 Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Nadia Norita, NIM 20 24 02 32 16. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NIM saya 20 24 02 3674. Perkenalkan, saya Febisia, NIM 20 24 02 32 13. Di sini kami akan menyampaikan presentasi kami tentang validitas, reliabilitas, dan instrumen. Baiklah, yang pertama akan disampaikan oleh Febisia tentang validitas. Kepada Febisia dipersilahkan. Saya Febi, saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu validitas. Validitas merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, dan kesahihan yang mengarah pada ketepatan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Ada 4 jenis macam validitas. Yang pertama, validitas isi. Yang kedua, validitas konstruk. Yang ketiga, validitas kriteria. Dan yang keempat, validitas muka. Validitas isi atau content validity menjabarkan sejauh mana pertanyaan, tugas, atau butir dalam suatu tes atau instrumen dapat mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai. Validitas konstruk atau konstruk validity merupakan validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir tes dapat mengukur apa yang benar-benar hendak diukur yang sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Validitas kriteria atau validitas empiris ditentukan oleh kriteria, baik kriteria internal ataupun kriteria eksternal. Validitas kriteria adalah ukuran validitas yang penentuannya dengan cara membandingkan skor tes dengan kinerja tertentu pada ukuran luar atau yang lain. Validitas muka atau face validity merupakan tipe validitas yang paling rendah signifikannya karena hanya berdasarkan pada penilaian sepintas tentang isi alat ukur. Apabila isi alat ukur sudah terlihat sesuai dengan apa yang ingin diukur, maka dapat dikatakan validitas muka sudah terpenuhi. Ada beberapa prinsip ketika melakukan uji validitas, yaitu antara lain, interpretasi yang diberikan pada asesmen hanya valid terhadap derajat yang diarahkan ke suatu bukti yang mendukung kecocokan dan kebenarannya. Penggunaan yang bisa dibuat dari hasil asesmen hanya valid terhadap derajat yang arahnya ke suatu bukti yang mendorong kecocokan dan kebenarannya. Interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika nilai atau value yang didapatkan sesuai. Interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika konsekuensi dari interpretasi dan kegunaan ini konsisten dengan nilai kecocokan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang reliabilitas. Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama dan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif. Contoh dari penelitian reliabilitas adalah dapat diketahui jika suatu penelitian menunjukkan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama atau memberikan skor yang mirip. Masuk ke jenis-jenis reliabilitas. Terdapat 3 macam pendekatan reliabilitas, yaitu pendekatan tes ulang atau tes retest, pendekatan bentuk paralel atau parallel prompts, dan pendekatan konsistensi internal atau internal konsistensi. Maksud dari tes ulang atau tes retest adalah pengujian keandalan instrumen pengukuran atau hasil pengukuran yang didapatkan dari pengukuran secara langsung. Pengertian dari tes retest. Maksud dari pendekatan bentuk paralel adalah 2 buah tes yang disusun dari tujuan ukur yang sama dan blueprint yang sama sehingga jumlah item atau taraf kesukarannya untuk tes kognitif adalah sama. Itu pengertian dari tes parallel prompts. Pengertian dari pendekatan konsistensi internal bertujuan untuk melihat konsistensi
antar item atau antar bagian dalam tes itu sendiri. Fungsi reliabilitas. Fungsi dari reliabilitas dapat didefinisikan sebagai probabilitas bahwa sebuah unit atau komponen tidak gagal dalam interval waktu. Atau dapat juga dikatakan bahwa fungsi reliabilitas merupakan probabilitas suatu unit atau komponen untuk dapat bekerja dengan baik sesuai dengan fungsi dalam interval waktu. Kita masuk ke tujuan reliabilitas. Tujuan dari uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen. Nah, ketika kamu menulis sebuah karya ilmiah, instrumen penelitian merupakan bagian yang tak boleh dilewatkan. Kamu nggak akan bisa melakukan penelitian tanpa menentukan instrumennya terlebih dahulu. Untuk itu, penting bagi kita memahami apa itu instrumen ya. Oke, di sini ada jenis-jenis instrumen penelitian. Nah, yang pertama yaitu ada kuesioner. Apa itu kuesioner? Jadi, kuesioner ada instrumen yang berisi daftar pertanyaan. Biasanya digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, berisi serangkaian pertanyaan yang dibuat secara terstruktur dan tidak terstruktur. Kuesioner ini biasanya bisa dilakukan secara online maupun secara langsung. Nah, selanjutnya yaitu ada wawancara. Wawancara ini adalah salah satu instrumen penelitian yang kerap dipakai peneliti kualitatif. Dalam wawancara, penelitian mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal. Sebelumnya, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang terstruktur yang berkaitan dengan apa yang ingin diteliti, kemudian bertumbuh dengan narasumbernya dan mengajukan beberapa wawancara atau pertanyaan. Selanjutnya ada observasi. Nah, metode ini biasa dipakai seorang peneliti untuk mengambil perilaku atau situasi individu. Nah, sejauh ini ada dua jenis observasi, yakni observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Dalam observasi partisipan, peneliti adalah anggota kelompok yang akan diamati. Nah, selanjutnya yaitu focus group discussion. Nah, metode ini yaitu metode pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data dari sekelompok besar orang pada saat yang sama. Tapi berbeda loh ya dengan wawancara. Oke, yaitu eksperimen atau percobaan. Nah, jenis pengumpulan data berikutnya adalah eksperimen. Metode ini berlangsung dalam penelitian sains murni dan terapan. Jadi, para peneliti melakukan beberapa percobaan dalam mengatur laboratorium untuk menguji beberapa reaksi yang mungkin terjadi pada objek penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam materi. Saya akan memberikan pertanyaan kepada teman saya, Pebisia. Bagaimana uji validitas bisa dikatakan valid? Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Norita. Uji validitas dapat dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang terdapat pada objek yang telah diukur. Saya akan menjawab pertanyaan dari Norjana. Bagaimana cara menguji reliabilitas? Cara menguji reliabilitas apabila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang sama diperoleh dari relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Itu contoh dari pengujian reliabilitas. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Norjana. Instrumen pengumpulan data apa saja? Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan teman saya, yaitu
Instrumen pengumpulan data apa saja? Jawabannya yaitu instrumen pengumpulan data terdiri dari beberapa bentuk, yakni instrumen tes, interview, instrumen observasi atau pengamatan, dan instrumen dokumentasi. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke guys, mungkin itu saja penjelasan yang bisa kami sampaikan tentang materi kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.